Bapak Ibu. Halo. Ya, syukur sekali kita bisa kembali bertemu walaupun terjadi migrasi ya dari GK ke GA. Tentunya kita semua tetap semangat dan sukacita karena hari ini kita mau datang untuk beribadah. Selamat datang di Persekutuan Dewasa hari ini 20 November 2025. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, kiranya juga senantiasa di dalam lindungan Tuhan, sukacita, sehat, dan siap untuk bersama-sama beribadah. Bersyukur dengan keberadaan tim Mulmed yang membuat ibadah ini bisa tersiarkan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di tempat ini. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua yang hadir di sini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan menyampaikan salam damai Kristus besertamu pada teman ini Kristus Tuhan dalam mari Bapak Ibu silakan duduk. Ya, kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Bagi jemaat yang membawa handphone, mohon untuk di silent selama ibadah ini berlangsung supaya kita bisa fokus terhadap hadirat Tuhan. Bersama-sama kita arahkan hati dengan mempersiapkan hati lewat saat ini. Amin. Bapak Ibu yang ada di sini, ada nggak nih yang selalu hadir dalam persekutuan dewasa? Menurut pengurus ini sudah yang ke-25 di tahun ini. Dan ini yang selalu hadir, nggak pernah absen, atau mungkin pokoknya sering deh. Gimana ya? Gimana rasanya kalau ketemu dengan teman-teman seiman? Ya itu juga gitu. Gimana sih rasanya nih? Makin akrab ya, nggak ada rasa bosan dan juga nggak biasa-biasa aja, nggak gitu ya. Tentunya kita bisa merasakan sukacita karena ada damai sejahtera Kristus di hati kita. Dan kita datang ke tempat ini juga untuk bersama-sama menyembah Tuhan, membagikan kasih dan saling mendoakan. Mari kita nyatakan sukacita kita ketemu dengan teman-teman seiman di persekutuan dewasa ini dengan menyanyikan pujian It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. I'm so glad
bagian ini dengan gerakan It's good to see you here with me. I'm so glad. Boleh begini ya. Nyatakan sukacita kita bertemu dengan saudara-saudara di persekutuan dewasa. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya, tentunya kita kesini bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita dan kita membagikan kasih Tuhan. Satu hal tujuan kita datang di dalam persekutuan dewasa bukan cuma untuk kangen-kangenan, tapi kita mau menyembah Tuhan, membagikan kasih dan saling berkata. Kita sambut lagi dengan pujian, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Katakan ya, kita bertemu lagi dengan kesatuan kiri kanannya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya. Puji namanya. Silakan dalam doa. Mari kita berhati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu yang baru setiap pagi. Pada hari ini, Engkau kembali mempertemukan kami dalam ibadah persekutuan dewasa dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Saat ini kami hendak memulai ibadah, memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, serta menaikkan doa syafaat kami. Kami sadar keberadaan kami sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ampunilah dosa dan pelanggaran
kami, agar ibadah kami berkenan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas ibadah ini. Urapi hamba-Mu yang akan melayani, baik dalam memimpin pujian, musik, maupun menyampaikan firman, agar setiap perkataan dan perbuatan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Berkati semua jemaat dewasa yang hadir maupun yang mengikuti acara ibadah ini secara online, agar dapat mengarahkan hati hanya kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Ibu. Tema persekutuan dewasa hari ini, The Power of Community. Ya, tema ini menarik sekali karena sebagai makhluk sosial kita semua pastinya hidup di dalam komunitas. Pertanyaannya, komunitas yang bagaimana tempat kita berada saat ini? Bagaimana komunitas itu membentuk kita dan komunitas seperti apa yang baik untuk kita? Ya, mari kita mau belajar komunitas seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kumpul-kumpul kebetulan di tempat yang sama gitu ya, tapi tentunya komunitas sebagai wadah di mana kasih Allah terwujud melalui relasi kita satu dengan yang lain. Seperti tertulis di dalam Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud untuk umat Israel di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama membacakannya. Ayat 1 saya akan membacakan, kemudian ayat yang kedua Bapak Ibu yang di sisi kiri, dan ayat yang ketiga yang di sisi kanan. Mari kita akan membaca ayat ini secara bersamaan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sedihnya yang berada sekolah mendengar yang berada jalan mendengar jalan. Seperti gunung Hermon yang turun atas gunung Sion, sebab sanalah Tuhan menyatakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Berkat yang Tuhan sediakan dalam komunitas yang rukun, di mana ada kasih persaudaraan dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan sungguh alangkah baiknya. Mari kita bangkit berdiri ya Ibu Bapak. Tentunya lagu ini memang sering kali dinyanyikan di sekolah minggu, tapi pastinya semua kita suka mengenal pujian ini, dan kita nyanyi dengan gerakan ya. Dipandu oleh senior kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
pun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sukacita semua. Ya, kita hidup bersama-sama dengan rukun kasih Tuhan. Berkat Tuhan tercurah. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang the power of community lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Cipto Martalu Samani dari GKI Pulihindan. Dan kita bersama-sama mempersiapkan hati dengan pujian Tuhan penuhiku dengan firman. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai berjalan, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kita minta biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai berjalan, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, ketika kami menempatkan hidup kami sebagai bejana, maka bejana yang boleh kami miliki akan dipenuhi oleh firman. Dan biarlah ketika kami diisi dan dipenuhi dengan firman, itu yang boleh mengendalikan hati dan pikiran kami, membantu kami untuk memilih komunitas di mana yang bisa memberikan kami bertumbuh dengan baik. Kami tidak salah memilih komunitas, tetapi kami betul-betul menemukan komunitas yang bisa sama-sama saling mengingatkan, menasihati, saling mendoakan, sehingga komunitas-komunitas yang kami bangun bukan komunitas yang hanya mengenyangkan mata kami, bukan hanya memuaskan hasrat kami, tetapi bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kami sadar kami rapuh, kami punya banyak kelemahan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin menggumuli firman-Mu, kami itu berbicara pada kami. Agar ketika kami undur dan tempat ini, hati kami berlimpah sukacita karena firman-Mu memenuhi kehidupan kami.
Tolonglah hamba-Mu yang punya banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Biarlah peran serta Roh Kudus hamba dan umat boleh dimampukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi. Maaf ya Bu Ros. Ibu kaget atau lagi saya? Gak apa-apa gini aja. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang komunitas, coba tolong sebutkan kepada saya, komunitas apa saja yang membuat ibu-ibu senang untuk ada di komunitas itu. Jangan ke gereja berdoa, bosan. Arisa, apa lagi? PKK, lainnya, apa lagi? Reuni. Apa lagi? Jalan-jalan, healing-healing, dan lawan-lawan. Menurut kita komunitas apa yang paling menarik menyukakan kita? Bukan makan. Dan itu direstui Tuhan Yesus. Ya, coba perhatikan. Yesus pendekatannya selalu makan-makan. Pada saat dia mau meninggalkan kita pun dia ngajak makan-makan. Ya, Jokowi pun demikian. Ketika mau mendamaikan orang-orang waktu di Solo, diundanglah untuk makan-makan. Dan kali itu sebabnya memang program gereja terbesar dalam untuk makan. Saat ini Anda nggak makan-makan? Wah, mesti bertobat ini. Nggak, tapi ya, kayak ini jokes. Ya, jadi ketika kita bicara tentang komunitas, mari kita membaca Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Silakan buka Alkitab dan Alkitab itu handphone. Kita baca, saya ayat 24, ibu-ibu mau baca 25 ya. 3, 2, 1. Marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ke pertemuan gereja kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelaskan hari Tuhan yang mendekat. Yang berbahagia adalah kita baca kitab, mendengarkan firman Tuhan dan berharap kepada sehari-hari. Kita akan melihat sebuah video singkat tentang komunitas. Ini video udah lama sih, pada saat saya ambil S2 di Jogja. Tetapi ini menarik karena itu tolong perhatikan pesan apa yang mau kita dapat dari video ini. Ini di Jogja.
waktu sampai minggu depan. SPP-mu harus segera dilunasi ya. Kamu kenapa? SPP. SPP. Kalau minggu depan aku nggak bayar SPP, aku nggak bisa ujian. Bapak ibuku nggak laku. Entahlah apa orang berdosa ya. Tenang aja, kita kan bantu kamu, ya kan, Ir? Terus, iya, kalau masing-masing dari kita minta uang sama orang tua kita kan pasti cukup buat bayar SPP. Tapi, punya Kak Papa sama teman kan emang harus saling bantu. Perhatikan beberapa kata kunci yang menjadi kekuatan. Bapak tahu kamu membantukan, tapi kita punya keadaan ini tidak lebih baik. Bapak baru tidak ada doi. Kau pakai dulu kau punya doi di celengan. Nanti kalau Bapak sudah ada doi, Bapak ganti. Tapi kau jangan marah, maksudnya. Musik ini masih ada nih. Dia mau minta sesuatu sama Bapak. Boleh nggak? Kamu mau minta apa? Tuh, Bapak tahu apa yang kamu pengen. Bapak udah beli. Kali ya. Nah, ini kan yang kamu minta. Bukan ini, Pak. Nah, terus apa? Mau bayar SPP. Kira pengen bantu. Ada yang Cina itu. Kamu masih aja main sama aku.
Masih ada nggak ya masih pikirin? Masih ya. Ansip. Cocok. Anggota. Ya. Sekarang. Outside. Kita juga Tadi kamu mau nanya apa, Ir? Enggak, Bu. Nggak jadi.
Ya, akhirnya harus bisa ikut ujian, bisa di pos. Masalah apa yang kita temukan dari cerita ini? Masalah apa? Kalau solidaritas kan strateginya. Masalah apa? Gak punya uang. Setiap orang punya masalah. Iya kan? Gak ada yang gak punya masalah. Pendeta, orang tua, dewasa, siapapun punya masalah. Dan karena punya masalah berarti memaparkan bahwa kita ini rapuh. Iya kan? Gak ada yang perfect. Dan karena itu kita butuh komunitas yang bisa mensupport kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa kita move on, kita bisa looking forward. Yang kedua, komunitas seperti apa yang kita temukan dari cerita anak SD ini? Ya. Saling perhatikan, saling membantu, saling menasihati. Kita boleh memilih komunitas apa saja, tapi kita mesti melihat parameternya. Apakah di dalamnya ada orang-orang yang bisa menjadi support system kita? Apakah ada orang-orang yang bisa empati pada kita? Apakah ada orang yang bisa menasihati kita? Apakah ada orang yang bisa memotivasi kita? Kalau komunitas kita komunitas provokator, ngapain? Kalau komunitas kita komunitas yang ada istilah ya, kalau misalkan pergi shopping itu cuma lihat-lihat, nggak beli, nggak jago. Mencari itu apa lagi ya? Keren-keren gitu sih. Iya, jadi jelas ya buat kita ya bahwa kekuatan komunitas itu bukan kepada kita pribadi-pribadi, tapi pada orang-orang sekitar kita. Karena itu ini yang tadi pada baca ya. Iya. Kalau kita perhatikan, saling perhatikan, kata dasarkan hati. Ada nggak orang yang punya hati buat menerima kita? Ada nggak orang yang concern mendoakan, yang concern mempedulikan, orang yang membuka hatinya buat kita? Itu komunitas yang membuat kita bertumbuh. Demikian juga mendorong. Wah, udah lama nih gak ke KD. Kemana aja? Kok kelihatan lebih sering ke Sumarekon ketimbang ke Gading Serpong? Boleh nggak setelah Sumarekon kita ke Gading Serpong? Itu apa acara KD? Yang mendorong, yang ada apresiasi sehingga orang merasa dihargai. Orang merasa nggak sendirian dan menasehati. Yang paling gak enak yang mana? Menasehati.
makasih Bu. Lebih senang menasehati apa lebih senang dinasehati? Kita lebih senang menasehati. Kalau kita memilih komunitas, kita harus siap untuk dinasehati. Kalau nggak siap, ya jangan pilih komunitas. Iya. Nah, jadi komunitas di sini macam-macam. Kita mau milih di mana? Mau dengan ibu-ibu bisa, dengan bapak-bapak bisa, dengan pelatih bisa. Ada kurang lebih 3 minggu belakang ini, saya dan istri ikut kegiatan puri bugar. Gara-gara sederhana, karena backpack saya nggak enak. Jadi mau nggak mau kan mesti treadmill. Jadi hampir tiap hari ya, hari pagi setelah anak sekolah. Saya punya anak ketiga, kelas 3 SMA. Yang pertama sudah di Kuningan, yang kedua lagi S2 di Jerman. Jadi tinggal 1. Karena itu setelah selesai kantor anak, lalu kami pergi ke puri bugar, kami treadmill. Yang menarik apa Bapak Ibu? Yang menarik di situ ketika kami treadmill, di sana ada oma-oma yang gak kalah modis dengan yang lain, dan ada opa-opa, dan menarik karena mereka punya komunitas nyambung. Dan ketika kami masuk di situ pagi, ditanya orang baru ya. Dan kami memang paling muda, yang lain itu tua-tua. Artinya apa? Mereka nyaman dengan komunitas itu, komunitas bugar. Bahkan dari komunitas ini mereka ada yang pergi jalan ke Cungko, jalan-jalan pergi kemana. Ya. Pilihannya di kita. Dan kadang-kadang juga bisa pilihan kita ketika kita mau mengajar seribu suami. Ketika kita mau mengajar di teenager dan sebagainya. Jadi komunitas itu apa? Komunitas itu apa sih Bapak Ibu? Jangan keluar duluan. Ya, komunitas itu apa? Kumpulan orang-orang yang punya tujuan sama, tujuan yang sama, karya yang sama, yang mengalami pertumbuhan yang sama, yang berisi orang-orang yang peduli satu sama lain, tidak mementingkan sendiri, dan selalu pada tujuan yang positif, baik dan membangun. Apa bedanya komunitas gereja sama komunitas bioskop? Apa bedanya komunitas di gereja sama komunitas yang pergi ke mall, Sumarekon? Kan sama-sama tujuannya kan? Ya, tidak saling peduli, tidak ada ikat-ikatan. Datang sama-sama belanja, ada alpukat murah, ada pisang yang bagus, ada stroberi. Sama-sama memilih, sama-sama bayar, setelah itu pulang. Komunitas, tapi cuek. Mau yang mana tergantung kita. Kenapa? Mereka pun ada, tetapi belum tentu menjadi kekuatan buat kita. Karena itu, kita akan bertanya lagi, next book. Mengapa kita butuh komunitas? Kita akan lihat video ini nggak lama, Bapak Ibu, 1-2 menit. Ini bicara tentang individu ya, bukan community.
Mengapa kita butuh komunitas? Kita butuh dicintai, ya kan? Orang tidak lepas dari labeling. Sipit lo, gendut lo, kurus lo, gak pernah merasa dicintai. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita ada dalam dua pilihan. Apakah kita menjadi sosok yang sempurna, yaitu the fullness, ataukah kita sosok yang hancur, brokenness? Pandangannya tergantung orang menilai kita. Kalau saya ditanya seperti itu, saya tidak akan memilih the fullness. Karena memang pada dasarnya kita brokenness. Kita baper, setuju gak? Kita gampang negatif thinking, setuju gak? Kita gampang pilih-pilih orang untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi. Kita gampang mengenyangkan mata, belajar ini, belajar itu. Itu artinya bahwa kita rapuh. Jangan tunggu mendapatkan labeling dari orang, tapi mari kita melakukan introspeksi. Nah, ketika kita sadar bahwa kita rapuh, kita hancur, ingat ada sosok yang hadir ke dunia, dia memecahkan dirinya untuk dunia. Yang justru dengan tubuhnya terpecah, dia merangkul kerapuhan kita sehingga kita jadi untuk siapa? Yesus. Next. Setiap kita pasti punya sejarah iman. Berjumpa Allah dengan Allah melalui Kristus yang tubuh terpecah bagi dunia. Inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Makan dan ingatlah, tubuh ini telah diserahkan bagi selamatan. Terus kalau urusan anggur, inilah darahku yang kucurahkan bagimu. Minumlah karena apa? Karena haus. Karena apa? Telah menembus, telah dicurahkan keselamatan dunia. Kata kunci keselamatan dunia. Jadi ini yang harusnya membuat kita yakin secara pribadi ketika kita berada dalam posisi mendapatkan labeling. Sadarlah bahwa ada Kristus yang membuat kita utuh kembali. Jadi kalau kita ada di tengah komunitas, jangan GR juga kalau komunitas itu mensupport kita. Jangan mengidolakan pula orang-orang di komunitas kita. Jangan, nanti kecewa. Tapi hadirkan Kristus, jadikan Kristus yang akan membuat kita utuh di tengah-tengah komunitas. Yang kedua, next. Kita makhluk sosial. Udah lama gak ketemu, apa kabar gitu ya. Mau makan gak? Tadi saya datang disapa ramah sekali. Tahu bahwa saya haus. Hah? Udah makan belum? Ya kan gak enak ya ngomong. Belum, agak cair dikit. Gak usah, makasih. Tapi, mana yang email tadi makan juga? Nah, baik sekali. Jadi, sangat hospitalitas, sangat ramah. Saya gak minta dia tahu isi pikiran saya. Ada jus, ada roti, makasih Bu. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang kita makhluk sosial. Saya dibawa ke konsistori. Oh, gak ada siapa-siapa nih. Wah, mau sama siapa nih? Mana sih bawa-bawa? Saya keluar lagi. Saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena saya makhluk sosial. Karena itu kalau kita disuruh memilih, next. Kira-kira kita pilih yang mana? Manusia yang hidup sendiri tanpa interaksi dengan orang lain. Yang ya. Kenapa kita butuh orang lain? Kita manusia sosial. Bu bisa mundur lagi ke belakang yang tadi itu kekuatan ke slide ketiga. Apa yang menjadi sebuah kekuatan komunitas? Terus.
Terus, nah ini, kalau kita bicara tentang saling memperhatikan di dalam gereja kita, kegiatan apa yang menekankan pentingnya saling perhatikan? Misalkan kalau ibu-ibu ke gereja nih, ada orang yang di depan menyambut, itu namanya siapa? Usher, ya kan? Orang baru. Apa bedanya membedakan orang baru sama orang lama? Taunya dari mana dia orang baru? Curi hasil kok. Tidak mana gitu. Lihat depannya. Dan ketika Usher menyapa, maka itu poin. Senang. Lalu minggu depan datang ke gereja. Memperhatikan. Oh iya, sebelum kebaktian, ini mesti disiapkan yang minumnya, gitu ya. Oh ini mesti disiapkan pemandu pujiannya. Ini ada daftar buat yang sakit. Oh ini ada daftar ulang tahun. Kita dipanggil. Dan sadarkah kita ketika kita menjalankan poin pertama, kita sedang menjalankan peran kita sebagai bagian dari komunitas. Begitupun yang kedua yang tadi contoh-contoh di awal. Ketika kita relokasi dari yang satu ke sini, mesti ada yang jadi leader. Mau gimana nih? Listrik gak nyala. Udah, jalan. Akhirnya kita dibahas. Gimana nih nanti ibu-ibu yang datang ke sana? Gak apa-apa, ada saya yang akan kasih tahu. Saling mendorong. Itulah peran kita secara pribadi dari komunitas. Begitupun dengan saling menasihati. Ada yang kehilangan karena suaminya yang meninggal dunia. Ada yang merasa sedih karena anaknya baru kuliah di luar sehingga merasa emptiness. Ada yang merasa nggak punya arti apa-apa karena suaminya baru kena PHK. Ketika kita menegur, ketika kita menguatkan, kita menjadi peran yang dijabarkan bagian daripada komunitas. Karena itu, setelah jelas buat kita tentang kerapuhan dan makhluk sosial, next. Kita diingatkan pada bacaan Alkitab kita. Kita nggak bisa lihat ayat 24 dan 25 saja. Yang bisa membuat kita mengalami kasih agape, kasih yang menggerakkan serta pribadi menjadi utuh kuat. Kita menjadi berani untuk bersosialisasi adalah ketika kita mengimani tentang Yesus adalah jalan yang baru dan hidup kepada Allah. Yesus yang adalah Allah yang transenden, dia datang ke dunia, dia membuka jalan buat kita. Jalan yang betul-betul banyak ditolak oleh banyak orang. Dia memilih jalan untuk membuat kita nyaman di jalan itu. Jalan keselamatan. Dan yang kedua, yang 21. Imam besar sampai kepala rumah Allah. Imam itu adalah orang yang menjadi pemimpin dalam rumah Allah. Rumah ibadah. Tapi ketika Yesus tidak hanya mati buat kita, tetapi dia menjadi imam besar. Perantara. Ketika kita percaya pada Yesus, maka otomatis kita berrelasi dengan Allah Bapa. Dan yang ketiga, ini yang akan membersihkan hati kita lewat peran serta Roh Kudus. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi dasar kita untuk berkomunitas adalah ketika kita ingat tentang Yesus yang mengasihi kita. Dan yang kedua, yang membuat kita berkomunitas karena kita rapuh dan kita maksud. Dan yang ketiga, kita ketika ada di tengah-tengah komunitas, menjadi kekuatan komunitas kita sadar untuk menjalankan peran itu. Karena itu respon kita apa? Marilah kita menghadap kepada Allah. Jadi nggak bisa jalan sendiri nih. Together. Marilah kita ajak. Jangan pasif. Kalau ada satu yang nggak menjalankan peran menasihati, ingatkan. Kalau ada satu yang jalan tidak bisa memotivasi, ingatkan. Marilah bahwa kita harus beribadah, ketemu Tuhan. 3 kali disebutkan marilah.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Marilah kita saling perhatikan, peduli, saling mendorong dan menasihati. Jadi kalau dalam komunitas tidak ada ajakan, maka itu bukan komunitas, diam-diaman. Sadar nggak, kita kadang-kadang pada saat bersama dengan suami, dengan anak, kelihatannya bersama-sama, tapi pada saat HP kita masing-masing pegang, maka kita sibuk dengan HP. Makan, udah ada depan meja, kemudian karena HP, kita lupa siapa yang lebih doa. Kita lupa siapa yang akan mendahului. Kadang-kadang HP mengambil sisi yang positif dari kita. Next Bu, karena itu Bapak Ibu, di dalam komunitas ada teman, sahabat, saudara, maka kekuatan komunitas pasti kita alami, rasakan kalau kita mau melakukan 3 hal seperti di atas. Nah, kalau kita sadar kita bagian dari komunitas, apa impact ya buat kita? Ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, masalah dapat diatasi. Satu orang menyelesaikan masalah bisa, tapi dengan teman-teman yang menjadi support system kita akan lebih tepat guna jalan keluarnya. Yang kedua, kita merasa damai dan bahagia. Dan yang ketiga, kita menjadi maju dan produktif. Jadi, carilah komunitas yang tepat, komunitas yang benar, supaya kita mengalami 3 hal. Amin. Bisa ada sesi tanya jawab atau? Ada. Oke. Terima kasih Pak Cipto untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita bersyukur karena kita semakin dikuatkan di dalam komunitas kita sebagai satu jemaat dewasa, juga jemaat gereja kita di sini, kita semakin dikuatkan. Mari kita merespon firman Tuhan untuk kita semakin disatukan oleh ikatan kasih Kristus. Kita menyanyikan pujian, satukan kami ya Tuhan. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita untuk terus disatukan, diikat oleh kasih Kristus di dalam komunitas kita sebagai jemaat dewasa dan juga sebagai jemaat gereja kita. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan
Ibu mari kita. Bapak, biarlah lewat peran serta Roh Kudus kami boleh disatukan di tengah-tengah keperbedaan kami. Kami bersyukur ketika kami dianugerahi perbedaan. Biarlah lewat perbedaan ini menjadi keunikan yang sangat membuat kami kangen untuk selalu ada dalam komunitas kami. Komunitas Komisi Dewasa Gading Serpong. Mampukan kami Tuhan, tumbuhkan kami satu sama lain. Bahwa yang menjadi kekuatan kami dalam komunitas adalah ketika kami rindu. Sekalipun kami menemukan banyak perbedaan, tapi kami mau saling memperhatikan. Agar kehadiran kami memberkati karena kami punya empati dan simpati buat sesama kami. Tolong kami agar kami pun saling mendorong, saling memotivasi, saling mengapresiasi. Karena kami sadar bahwa tidak ada yang sempurna dari diri kami. Tetapi karena kasih Allah yang sempurna, maka kami ditopang, kami dikuatkan, dan kami boleh menjadi berkat satu sama lain komunitas kami. Tolong kami agar kami pun mau memberikan nasihat dan dinasihati. Karena ketika kami dinasihati dan dinasihat, maka Tuhan menginginkan agar kami boleh bertumbuh bersama dan berbuah bersama dan berdampak positif bersama. Kami sadar Tuhan bahwa kami lemah, kami tidak sempurna. Karena itu biarlah kasih agape yang membuat kami bisa saling menerima. Kami boleh sama-sama saling menghargai. Kami boleh sama-sama saling mengakui. Kami boleh sama-sama saling mengikatkan satu sama lain. Sehingga komunitas kami komunitas yang menyukakan hati Tuhan. Komunitas kami komunitas yang memberkati. Komunitas kami komunitas yang menginspirasi. Komunitas kami komunitas yang memberikan dampak perubahan. Bapak, saat ini kami juga berdoa, mengucap syukur untuk kehidupan kami sebagai gerejamu. Kesatuan hati antara penatua, panitia, donatur, jemaat, simpatisan untuk pembangunan gereja GKI Gading Serpong. Tuhan, Kau tahu dana yang dibutuhkan sangat besar. Tapi kami percaya Kau menggerakkan kami, sehingga kami berkontribusi. Sehingga Tuhan menumbuhkan rasa memiliki dari kami ketika kami ikut terlibat untuk beri yang terbaik buat gerejamu, terutama dalam pembangunannya sampai tuntas. Kami berdoa bahwa setiap kami yang punya perkumpulan, yang lemah tubuh, yang menyekolahkan anak-anaknya, yang belum punya teman hidup, yang menantikan buah hati, yang ada konflik dalam rumah tangga, dan berbagai aspek persoalan lainnya. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami ketika kami mengalami persoalan seperti itu. Kami boleh bisa mencari komunitas yang menjadi support sistem kami. Kami tidak meninggalkan komunitas kami, dan kami juga tetap mau intim dengan Tuhan. Sehingga setiap persoalan pergumulan yang kami alami, kami jadikan sebagai sarana untuk mematangkan kehidupan iman kami. Sehingga kami semakin dewasa dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ucap syukur untuk saudara kami ulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Juwita Simsu, untuk Ibu Teli Opriani, untuk Ibu Rugun Manalu, untuk Ibu Eva Mariana, untuk Ibu Susi Rosita Sitompul, untuk Ibu Lelianti Sihite, untuk Ibu Melisa Susanto, untuk Ibu Cakrawati Nursinta, untuk Ibu Lisia, untuk Ibu Novi Elizabeth Kalau, untuk Ibu Novita Angelin Sheron, untuk Ibu Monica Ariani Budiarso, untuk Ibu Stefani Setia, untuk Ibu Ine Noviana, untuk Ibu Ratna Rosari Dormuli, untuk Ibu Syam Unuwangi, untuk Ibu Novita Natlik, untuk Ibu Dos Maria Purba, untuk Ibu Halniana Harswadi, untuk Ibu Endang Sugiyarti. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan tambahkan buat sahabat-sahabat kami. Tuhan terus tambahkan kesehatan, tambahkan sukacita, tambahkan hikmah. Biar dengan bertambah umur, boleh terus menyukakan hati Tuhan. Boleh dengan bertambah umur, terus diberkati oleh Tuhan. Bapak, Kau berkati juga pengurus dewasa GKI Gading Serpong dengan segala program kerjanya, dengan segala keterlibatannya.
biar Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kiranya pesan firman Tuhan hari ini menolong kita untuk terus bertumbuh dalam komunitas gereja dan berdampak positif bagi lingkungan di mana kita berada dan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdampak buat keluarga, buat teman-teman kita, masyarakat, teman, tempat kita bekerja, dan juga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, kita satu di dalam Tuhan. Biar itu menjadi komitmen kita juga buat sebagai komunitas gereja. Kita satu di dalam Tuhan. Kita mau saling bertolong-tolongan untuk saling menguatkan dan juga untuk jadi berkat, memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian ini sambil bergandengan tangan. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Masih berdiri ya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Ulang berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Surga dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Selesai ibadah, silakan untuk hadir bersama kita. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Bersama pengurus dan jemaat dewasa, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Ibu lalu yang sudah membawakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berterima kasih untuk ibu yang sudah ambil bagian dalam pelajaran hari ini, Ibu Rose, Ibu Elizabeth, Ibu Lina, Ibu Ruth dan juga Ibu Ana yang sudah mengambil bagian dalam pelajaran hari ini. Walaupun kita tadi berundangan sangat sibuk pun lah ya, tapi kita boleh melaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini. Kami juga menyambut apabila ada yang baru pertama kali hadir. Apakah ada?
Oh, Ibu silakan boleh duduk diri untuk mengenalkan nama. Jenny. Dari Sekop. Oke, selamat datang Ibu Jenny. Selamat datang di sekolah dewasa. Mari kita sambut Ibu Jenny dengan bersama. Karena itu adalah sekolah dewasa di Biak Satu, ketiga dan keempat. Biasanya di Biak Kasih ya di Selamat bersekutu juga untuk ibu yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah bersekutu bersama memuliakan nama Tuhan dan kami juga ada mengajak jemaat yang untuk mengairi sebagai pemusik, singer, dan pemimpin pujian dapat menghubungi Ibu Tena. Ibu Tena yang tadi menawarkan jus. Ya, juga ada beberapa jemaat yang rindu untuk bergabung dalam perlawanan. Kita juga menyambut dengan sukacita juga ini bergabung dalam perlawanan di sini. Leli, kami juga ada flyer didoakan. Kita ada ibu yang berkenan untuk didoakan secara pribadi, silakan hubungi juga Ibu Widya dan Ibu. Ibu-ibu pada tanggal 27 minggu depan hari Kamis kita akan mengadakan persekutuan dewasa dalam bentuk persekutuan mentor dan mentee kelompok kecil. Akan dilaksanakan pada pukul 10 di ruang Kana Biak Kasih dengan tema Harmony in Diversity. Lain tulisnya di bulan kami juga mengundang ibu-ibu yang belum memiliki kelompok kecil untuk dapat hadir dan mengisi link pendaftaran atau bisa menghubungi Ibu Yani atau Ibu Ita. Nanti link pendaftarannya akan di-share di grup. Nah, batas waktu pengisiannya sampai tanggal 24. Mungkin ya kalau 24 ya. Maksud dan tujuannya adalah untuk ruang konsumsi, jadi kita membatasi sampai tanggal. Kami undang ya ibu yang belum punya kakak juga, silakan. Kami juga ada flyer seminar awal. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti seminar awal dengan tema cegah keseimbangan rahasia menjaga jantung dan ginjal tetap sehat. Pada tanggal 20 November pukul 1 hingga 3 siang di lantai 6 di ruang ibadah tambahan lantai 1. Untuk pendaftaran dapat menghubungi klinik anugerah. Ini bagus sekali nih ibu bakal bicaranya ini kita ya Maria dan silakan ibu boleh mendaftar dalam klinik anugerah selesai dari balai ini silakan sekalian daftar. Scan barcode bisa langsung di klinik anugerah. Kami juga membuka ruang doa setiap hari Selasa di Biak Kasih dari pukul 5 pagi sampai pukul 8. Dari ibu yang doa pribadi silakan hadir sesuai dengan jamnya. Kami setiap hari kami buka ruang doa kecuali hari Sabtu dan Jumat. Pada kesempatan ini juga kami bersukacita dengan ibu-ibu yang tadi sudah didoakan sehat dan sangat banyak sekali karena 24 minggu akhirnya ibu kopi juga ibu Leli lagi ibu Dos, ibu Leli dan ibu kita akan bersama-sama menjadikan selama
Kita sampai masalah. Putri Kadek. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkah. Sebut namanya. Padamu selamat ulang tahun. Padamu Ibu Ros, selamat ulang tahun. Padamu Leli, selamat ulang tahun. Kita sambut panjang umurnya. Terima kasih.